Corrosive Strike-nya itu dipercepat. Tapi ya yang enak adalah dari Brody ini juga dia dari awal memang modal Fury Hammer aja tuh udah lumayan banget kan secara range-nya. Tapi kita akan lihat apakah ini akan menuju ke arah Brody kaum saya ya, Brody Skypiercer. Kita akan lihat. Tapi X-Borg yang biasanya kita ngeliat X-Borg ini berada di jungle. Ini muncul kembali tapi di EXP ternyata guna untuk bisa menyicil high loss-nya. Terus juga bisa memperkuat area team fight-nya dengan area of effect. Betul ya, dengan tambahan armor booster yang jauh lebih signifikan lagi nih dari adjustment sebelumnya. So, apakah ini akan menjadi jawaban untuk RRQ kembali mendapatkan poin atau bad kill yang akan... Ya, langsung saja kita akan kembali lagi menuju Land of Dawn. Tapi poke damage dari Agoy, permainan dari Duality, dispersion rotation yang ngebuat dari Huba, ini udah tercicil amat sangat banyak HP-nya. Babak belur dipaksa untuk membuka ke area regen SP-nya dulu. At least belum ada flicker-flicker yang ter-pop up ya. Walaupun ini masih cukup intens loh. Pertemuan yang dibawakan oleh Han punya emblem masih menyelipkan adaptive damage. Iya, trail conclusive ya. Memang soalnya cowok ini tipikal yang mau jadi badan juga enggak ya. Mau ngedamage juga sebenarnya masih mendingan ngepok aja. Karena kan lebih ke tipikal pick off juga. Sementara Benji tadi pakai Festival of Blood kalau nggak salah. Hati boy. Nah, dan ini tadi kejadian yang terjadi nih. ada first blood, ada ini ya, ada yang terjebak ya tadi ya. Yes. Ochen ternyata pagi-pagi. Tapi ya sudah diselesaikan juga. Sementara Daniel, Ini nggak cukup baik nampaknya. Daniel masih coba untuk mulai maju ke arah depan, tapi nampaknya satu clear dari RRQ. Lagi-lagi harus hilang. ya dan Daniel ini ruginya banyak loh. Dia tumbang dan dia buka flicker tadi kan buat kabur, tapi tertarik sudah dengan Shadow Stampede yang membuat akhirnya dari Daniel pun terpanis karena lumayan nakal nih main ke area jungle-jungle yang dimiliki sama Bad Vexel. Permainan awal yang lagi-lagi jadi nightmare buat RRQ Sena ya dengan adanya early sandungan nih. Walaupun di area top lane ya kalau kita lihat masih cukup balance untuk 1v1 dari kedua belah bot lane. Tapi yang gak balance ada di area bawah. Dimana Cold Fate membuka Corridor's Pathway, Revitalize pun terpop up dan untungnya masih bisa men-sustain. Ya masih selamat juga ya untuk Revitalize-nya. Sementara setup ke area dari Turtle juga sudah mulai terlihat. RRQ Sena, mereka mau coba untuk kontestasi kah? Chen sedang dalam perjalanan, Turtle sudah mati rasa dan Last Insanity yang meledak, tapi Retribution yang kuat dari Invizu membuat akhirnya Turtle kembali diamankan. Bahkan Chen harus tumbang di tangan sang jungler dari Betki. Masih mau lebih maju ke depan karena nampaknya Agoy mengamuk memberikan satu buah perlawanan sehingga dua pemain dari Betki tumbang. Tapi Agoy pun harus ikut serta hilang. Huba flicker for defensive, tapi Daniel masih coba mengincar dua titik tempur yang berbeda. Farmissel membakar karya tubuh dari Han, tapi nampaknya Benji still survive. Dan Daniel yang putar balik ke belakang mampu untuk menumbangkan seorang Han. Ya Daniel adalah tipikal yang setia kawan berarti ya. Dia tidak akan membiarkan Benji digebukin karena harusnya kalau nggak ada Daniel barusan itu Benji hilang ya. Dengan adanya Concussive, dengan adanya trailnya juga. Dan terlihat dua Fury Hammer sudah diamankan untuk Brody dan juga Suyo. Beserta modal pula untuk Chen-nya. Tapi masalahnya ini Chen udah kehilangan nyawa 2 kali. Ini lumayan PR ya. Tapi ya memang kalau dari Turtle, apalagi head to head dari segi jungle-nya juga memang untuk Suyo ini jauh lebih punya power untuk mengontrol objektif ya. Tentunya tadi dengan Retribution yang on point-nya juga. Again, RRQ mereka merelakan dulu dari Turtle yang pertama. Dan ini giveaway-nya nih ternyata banyak tuh hadiahnya. Tuh, ada smartwatch ya. Ambil ya, kalian cek di Instagramnya MDL Indonesia buat kalian yang mau ikutan giveaway. Dan so far so good, back to the game dimana Invasi ini masih jadi karakter yang coba untuk dimainkan oleh RRQ Sena kare jungle-nya Bad Vexel. Iya, dan secara di top lane-nya kita ngeliat pressure yang harus diterima sama Chico ya. Karena kalah dari segi range, kalah dari segi poke-nya juga, tapi Digimon Yes, harus kedatangan tamu yang tak diundang. Dua pemain dari RRQ Sena mengarah ke area belakang. Han yang datang terlambat harus merelakan god lane mereka hilang untuk nothing. Yes, karena untuk secara 1v1 tadi kita ngeliat pressure yang dipegang sama Digimon ini lumayan gede ya. Untuk ngepoke, terus juga tadi benar-benar Chico-nya sabar, untungnya juga dia bermain safe. Dan thanks to rekan-rekannya RRQ Sena yang bantu juga untuk rotate ke arah top lane. Tapi Daniel HP-nya harus kembali diperhatikan ya. Mundur lagi perlahan, tapi ini Huba jangan anggap sepele loh. Ini burst damage dari dia. Ghostbusters-nya itu loh sakit banget loh. Iya, ditambah lagi dia juga cukup punya ya self defense sehingga belum terpick off. Dan Turtle
again and again harus jatuh di tangan Invizo. Walaupun pertukarannya mengarah ke Digimon yang harus tumbang di kali kedua. Bakal coba untuk dibalaskan kak karena nampaknya Han maju ke depan. Mengikat dua pemain dan Agoy harus tumbang disusul dengan adanya Prinji yang harus hilang 2-1. 2-1 tapi lagi-lagi Digimon yang menjadi target dan Chen, teori ancaman Silk Cable itu dia mengarahkan 3 pemain tapi harus dihentikan. Langkahnya dengan adanya Invizo yang tidak bisa langsung mengarah ke objektif turret. Iya karena Blade Surge yang di hold juga kan. Ini ngasih efek sisi sampai akhirnya untuk Chen yang coba untuk melakukan defensif dalam turret. Mau coba clear, memang clear tapi nyawanya hilang. Itu dia teori ancaman yang justru mengancam dirinya. Bahkan Daniel pun terancam pula. Dengan dia serangan 1v3 situation Daniel. Sustainnya pun dia harus tumbang. Yes dan bisa dikatakan juga nih 5 hero yang dibawakan BO tertancap. Yes 3 pemain. Dan langsung ditukar dengan adanya pertukaran yang tidak cukup adil nampaknya. Kak, kenapa Brody jarang banget kita lihat di MPL? Nah ini nasibnya. Tragis ya? Iya tragis, mungkin memang secara escape mechanism dia ada ya. Okay. Dari corrosive strike-nya juga, tapi masalahnya, Abyss impact-nya juga. Tapi masalahnya ya kayak gitu tadi kalau udah digulung rame-rame juga udah pusing kan, ketancap. Apalagi jarang-jarang kan kita ngeliat Brody Purify. Dan Malefic Gun ya ternyata item pertama juga yang dipilih. Digimon udah hilang 3 kali, RRQ Sena tahu banget nih siapa yang harus ditarget. Tapi masalahnya dari tadi 4 yang lain nih, Invizo, Hube, Corvette dan Han ini berbondong nih ya untuk melakukan rotasi juga. Apalagi mereka punya chain CC. 5 hero dari Bad Cave Exo ini CC-nya banyak, kecil-kecil banyak gitu loh. Itu dia dan ya good newsnya untuk RRQ adalah ya setidaknya Chico masih di posisi yang aman untuk late game insurance mereka ya. Yes. Even junglernya ini cukup berbalik nih situasinya di mana posisinya cukup tidak begitu aman dan Turtle nampaknya ini akan coba untuk didinel dulu karena posisi mereka akan mengarah ke arah Invizo yang surprisingly berada di area bawah sendirian. Udah ada satu buah diversion mengirim 2 pemain 3 player dari RRQ Sena mengarah ke area sang jungler. Ya, sehingga Turtle-nya gak diamankan. Ya dan sebenarnya juga tadi Retri udah ke-trigger ya dari Invizo-nya untuk menyelamatkan diri, upaya menyelamatkan diri. Tapi ternyata memang sulit atas hadirnya 3 pemain. Walaupun sebenarnya tadi Chan belum menyumbang damage ya. Belum. Tapi ternyata duality yang dimainkan juga ini cukup untuk bisa menumbangkan. Tapi lihat bagaimana Digimon harus mundur lagi dan Benji sendirian. Oke, Last Insanity siap untuk meledakkan pemain-pemain Bad Cave. Tapi untungnya masih bisa mensustain dealing damage yang diberikan teori ancaman karena inner bottom turret berhasil dihancurkan oleh Chen. Dan ini adalah satu keuntungan yang bisa dimainkan oleh RRQ adalah mereka punya 2 hero yang punya potensi split push. Dan bahkan bukan cuma sekedar itu, diversion juga kan bisa membawa rekan-rekan yang lain. Nah itu dia karena turtle-nya dipatahkan, tidak ada perfect turtle nampaknya kali di bagian Vizo. Tapi peperangan kembali berkepanjangan dengarnya satu buah serangan dari Daniel mampu untuk menumbangkan Corvette ditukar dengan dia 2 pemain dari RRQ Sena harus tumbang. Benji akan menjadi korban selanjutnya. So far so good, masih bisa mundur dengan selamat. 1 tukar 2 tapi turtle-nya bisa didapetin juga. Tapi masalahnya sekarang kita akan melihat bagaimana adanya mungkin serangan kejut yang bisa dibawakan pula oleh RRQ. Oke. Itu dia. Serangan yang dinantikan oleh Agoy dan Hesodi. Finally berhasil membuka 2 pemain dari tim Bad Cave Exo. Dan Bad Cave Exo nggak siap dengan hal itu. Dan bahkan kali ini mereka mengamuk, maju ke depan, mid lane berhasil mempanis karena Agoy looking forward karena Invizo sudah mulai dikikis tapi terlalu tebal nampaknya membuat Invizo milih mundur ke belakang. Wow, itu dia. Diam-diam nge-trap ya kan. Dan pas banget untungnya tadi dari dispersionnya yang dibuka, rotationnya juga sampai akhirnya 2 yang hilang seketika. Dan Bad Cave Exo ini lumayan sulit. Kayaknya untuk membantu buka vision. Kayaknya yang paling potensi untuk bantu-bantu buka vision di Han-nya doang. Tapi eksplorasinya segede apa gitu loh untuk banyaknya rerumputan yang harus dicek gitu loh. Sedangkan tugas dia juga banyak, dia harus jaga diri sebagai pick off power. Dia nggak bisa ada di depan banget tapi Ya, secara pick off kali ini Han sudah memainkan peranan aktifnya. One man standing yang coba untuk mainin landing jauhnya ya, nggak aware nih dari posisi Han off. Yes, dan RRQ ini main makro sangat-sangat bisa ya. Chico bisa sendiri di lane jauh, begitupun dari Chen. Atau bisa ngebawa Agoy juga. Jadi awareness yang harus kembali ditingkatkan ya, dari keduanya bahkan. Karena kadang kalau kita ngeliat dari RRQ punya potensi buat split push, tapi kadang yang di head to head kan ya, karena potensi dari Bad Cave Exo yang nggak punya solo laner nih ibaratnya. Akhirnya kan jadi berdua, 3-2 mainnya.
Tapi ya harus aware lagi nih dengan diversion kayak gini. Yes, itu dia. Karena kali ini peperangan kembali terjadi. Dari kedua belah tim Wah, yang coba sakit untuk banget. maju ke arah depan. Huba hilang dan masih coba untuk follow up untuk maju ke depan. Glorious Pathway dibuka untuk melancarkan perjalanan pulang dari Batcave EXO. Iya, dan lagi-lagi ya, hero-hero melee range dari Batcave EXO yang ada di depan gitu loh. Huba, Infizo, Corvid, ini lumayan PR kena burst damage dari Agoy. Oke, mereka masih coba untuk mempertaruhkan objektif Lord karena Last Insanity dari Benji dan Daniel mengunci sang jungler. No more Infizo, 3 bahkan 4 pemain tumbang, double kill. Di Sekiro Daniel dan Lord kali dikuasai oleh teman-teman dari RRQ Sena. Yes, menyisakan Huba sendirian saja sepertinya tidak cukup ya untuk bisa ngeganggu atau ngedelay lagi dari eksekusi Lord yang diamankan oleh RRQ. Dan lagi-lagi kali ini mengirimkan lane bawahnya dan atasnya terlebih dahulu agar setidaknya ada yang bisa memegang. Invade jungle dilakukan, Chico sekarang sudah dibalut dengan satu purple buff di dalam tubuhnya. Wah, ini yang ngebuat dia bakalan jauh lebih enak lagi juga. Padahal tadi kalau kita lihat dari wave manajemennya Batcave di top itu bagus nggak sih? Kedorong ya, tapi karena ya, menurut aku RRQ nggak khawatir sih. Karena kan kayak tadi bisa pakai diversion ke belakang, ke atas sorry. Dan bahkan Holy Defense dari atas juga nggak ke-trigger kan. Berarti sekiranya wave-nya tuh dikalkulasikan benar-benar belum bisa menyentuh ke arah base turret. Karena masih ada Holy Defense. Dan miskalkulasi dari Batcave membuat mereka harus mengalami hal yang tidak begitu baik. Lord sudah mulai terkikis dengan adanya pasif dari base turret yang dimiliki. Sedangkan tim RRQ tidak mau coba untuk menindaklanjuti ya. Mereka memilih untuk main aman, slow but sure untuk ngikis dulu ya dari masing-masing inner turret. Karena nggak bisa buru-buru juga ya. Karena itu juga masih Lord pertama kan. Kebetulan belum ada SP yang tebel. Walaupun emang udah punya power charge ya untuk Lord yang belum ter-enhance pula. Tapi ya balik lagi di bawah menit 12. Masih ada Holy Defense tadi yang langsung memberikan efek knockback agar Lordnya tidak kembali menyicil base-base turret yang dimiliki oleh Batcave. Sementara RRQ Sena sedang melakukan freeze wave di 3 lane yang berbeda, atas bawah terutama, membiarkan dari Batcave EXO keluar dari zona amannya. Karena kalau misalkan nunggu doang mereka nggak bisa farming kemana-mana, ini jungle abis. Kalau minionnya masuk terus mereka juga jadinya bisa farming kan buat Batcave EXO. Kiranya dari RRQ mereka lagi coba untuk memaintain dulu nih dari segi wave-nya. Ya, sedangkan Daniel ini udah mulai aktif lagi nih untuk memberikan serangan-serangan. Ada diversion, gocekan saja. Tidak ada follow up dari tim RRQ Sena. Sedangkan dari Batcave, mereka nggak bisa lagi untuk bisa mengamankan ke arah objektif jungle-nya sendiri karena udah fully diambil oleh teman-teman RRQ Sena. Yap, dan ternyata dari Digimon lebih ke Malefic Gun, lebih ke Heptasis juga dan Rose Gold. Sementara Trinity Attack Speed dari Chico sudah selesai, bahkan udah lebih aman lagi dengan adanya Wind of Nature di dalam tubuhnya. Dia menyelipkan Dreadnought Armor juga ya dari Digimon. Ya, melihat potensi dari 2 physical attack-nya RRQ Sena. Karena dia ditabrak mulu kan sama Chen ya. Itu dia. Agak puyeng ya kayaknya, lebih ke Land of Dawn. Untuk menyaksikan bagaimana RRQ sedang merakit strategi untuk mendobrak paksa lini pertahanan dari Batcave EXO. Tapi seperti apa yang udah Ciki sampaikan juga ya, bahwa Batcave EXO ini lumayan minim untuk high ground defense. Jadi bener-bener lagi-lagi ngandelinnya Digimon. Itu dia Digimon yang sudah lumayan terpressure di early ya. Ini mampukah memberikan impact yang cukup di mid game to late gamenya karena Lord, Territorial Lord ini udah mulai dikendalikan oleh teman-teman dari RRQ Sena yang sudah mulai memancing. Pakai diversion, mengirim entah siapa yang akan dikirim oleh Agoy. Sedangkan dari Batcave masih coba untuk menelusuri nih area rumputan. Iya, ini masih cari informasi sih kayaknya kalau paksa untuk all in bakal lumayan susah. Minimal ini ada yang show di far lane atau di lane bawahnya juga. Karena kan ini udah lumayan kedorong nih sama RRQ ya dari penumpukan wave-nya juga. Kalau ada yang show aja ini baru komit harusnya. Sementara ya masih ditarik ulur dulu sembari Benji memberikan vision, sembari juga ngepoke. Nah itu dia, bawah belum ada yang di-trigger buat nge-maintain dulu. Sedangkan wave minion dari RRQ terpantau cukup berjalan sesuai skenario. Lordnya dibawa untuk mundur ya, tidak di-follow up lebih jauh. Dan entah setup apa nih, karena dua-duanya dipaksa untuk mundur ke area belakang. Yap, gak mau terlalu terburu-buru, gak mau terlalu tergesa-gesa juga untuk keduanya sebenarnya. Tapi penguasaan di area dari Lord sekarang lagi dipegang sama RRQ. Tapi Corvid-nya juga udah mulai kecicil sekarang. Terbakar dengan adanya power dari Farmisul Benji. Tapi Wave Dragon out of nowhere mengunci satu pemain dari RRQ Sena. Tapi nampaknya itu menjadi malah petaka karena ledakan dari Last Insanity Benji.
menumbangkan karya Han. Agoy menjadi pertukarannya, disusul lagi dengannya sang jungler Invizu yang harus hilang di tangan seorang Chen. Mengarah karya Daniel, tapi Chico. nampaknya Chico masih coba untuk mulai 1v1 situation. Maju ke depan dan double kill. Disecure oleh seorang Chico. Oke, 4 pemain dan Last Insanity. Oke, meledakkan ekor Pen. Triple kill again. And again, wipe out. Berhasil diciptakan oleh RRQ Sena. Lord diabaikan. Base menjadi tujuan utama dari RRQ Sena. Dan game yang kedua, match point. Kembali diamankan oleh tim RRQ Sena. Lagi-lagi